Nah, teman-teman, tadi kita udah bahas tentang bagaimana membuat judul yang efektif, bagaimana membuat latar belakang yang menunjukkan urgensi dan juga relevansi penelitian. Sekarang kita akan bahas tentang tinjauan pustaka atau studi literatur yang jadi apa ya? Semacam alat kita untuk membedah atau menganalisis fenomena yang ada di sekeliling kita. Jadi, kalau bicara tentang eh, studi pustaka, memang kuncinya tuh cuma satu sih teman-teman, banyak baca dan banyak cari tahu tentang masalah. Kita dalamin masalah yang ingin kita teliti itu baik-baik. Apa sih sebenarnya tujuan pustaka dan apa sih tujuannya? Yang pertama pastinya untuk mengidentifikasi masalah. Jadi tinjauan pustaka itu adalah ikhtisar dari tulisan-tulisan utama, dari sumber-sumber yang kredibel, yang dapat dipercaya, yang sebelumnya sudah membahas tentang topik yang kita teliti. Karena untuk menemukan satu topik baru yang belum pernah dibahas dimanapun itu kecil sekali kemungkinannya. Bahkan untuk sekaliber profesor pun uh, mungkin jarang gitu yang menemukan benar-benar penemuan satu fenomena yang belum pernah dibahas. Pasti sudah pernah disentuh, pasti pernah dibahas oleh orang-orang sebelum kita. Dan tugas kita adalah mencari tahu, mengumpulkan bagaimana sih pendapat orang-orang terdahulu, bagaimana sih hasil penelitian dari orang-orang terdahulu ini, kemudian kita gabung menjadi satu dan menjadi dasar kita untuk berpikir pada penelitian kita selanjutnya ini. Dan di sini kita bisa dalam menulis kajian pustaka kita harus bisa merangkum dan menganalisis penelitian dari teori sebelumnya, mengidentifikasi area yang menjadi kontroversi atau yang menjadi gap penelitian tadi, lalu menunjukkan kepada pembaca bagaimana sih gap penelitian ini. Karena ketika kita berhasil menemukan gap penelitian, maka di sanalah kita bisa menunjukkan kebaruan dari penelitian kita. Tujuannya untuk bisa menganalisis lebih dalam tentang area yang kita teliti, lalu menempatkan sumber sesuai konteksnya dan berkontribusi pada masalah yang tepat, lalu menggambarkan hubungan antar sumber yang dipilih, lalu mengidentifikasi cara baru dalam menginterpretasi sebuah fenomena, menganalisis sebuah fenomena, dan tentunya menemukan gap penelitian. Dan terakhir, untuk mengarahkan pada penelitian selanjutnya. Sama ya kurang lebih kalau kita melihat cara penulisannya, kita cari yang umum-umum dulu nih. Tapi biasanya dalam sebuah apa ya, ada ketentuan menulis masing-masing. Contohnya di skripsi juga ada ketentuannya nih, poin 1 itu harus apa, poin 2 harus apa. Cuma kalau dalam tulisan ilmiah seperti artikel itu, kita bisa lebih bebas. Yang penting kita memaparkan konsep umum, lalu masuk ke konsep dan teori yang lebih spesifik, dan terakhir konsep apa sih yang kita gunakan, atau kita berusaha mengaitkan konsep-konsep yang ada satu sama lain menjadi apa argumen kita untuk digunakan dalam penelitian ini. Ini contoh dari skripsi yang tadi, skripsinya William tadi. Kalau untuk tinjauan pustaka ini adalah bentuk yang udah pakem dari kebetulan dari kampus, jadi mungkin berbeda ya, tiap kampus tuh beda-beda pakemnya seperti apa. Yang pasti ada penelitian terdahulu. Ini tugasnya adalah untuk melihat gap penelitiannya, dan kalau di kampus kita diwajibkan minimal 3 penelitian terdahulu. Lalu teori dan konsepnya itu mulai dari teori yang paling luas dulu, partisipasi, komunikasi lingkungan, lalu komunikasi partisipatif, kearifan lokal, dan terakhir tentang pengelolaan hutan adat. Ini pentingnya kita memahami kata kunci tadi, teman-teman. Kita menemukan poin-poin apa sih yang terkait dan yang paling utama dari fenomena yang kita teliti. Dan kata kunci inilah yang kemudian kita susun menjadi konsep. Kita cari ini konsep-konsepnya, kita kumpulin satu-satu, dan kita rangkai ke dalam sebuah bentuk struktur penulisan yang seperti ini. Nah, ini juga yang perlu kita pahami tentang perbedaan konsep, konstruk, dan juga teori. Kalau konsep itu biasanya merujuk pada abstraksi ide, pemahaman tentang sebuah hubungan antar fenomena, dan biasanya itu dicapai dari sebuah pengalaman. Sementara konstruk adalah bagaimana kita mengubah konsep tadi ke dalam bahasa operasional penelitian. Kita membatasi mana sih konsep yang sesuai dengan penelitian kita, mana konsep yang mungkin tidak kita gunakan karena kurang bisa menjelaskan fenomena yang kita punya. Jadi
Misalnya nih, ada 10 tokoh punya masing-masing satu definisi tentang komunikasi antar persona. Masing-masing beda-beda nih, mencakupnya beda-beda gitu. Kita pilih satu yang sekiranya bisa menjelaskan fenomena kita. Pilihnya gimana dasarnya? Yang sesuai dengan tadi untuk menjawab masalah. Misalnya ada satu definisi yang bisa menjawab masalah kita, masalah penelitian, atau memiliki kata kunci yang mirip dengan kita gitu. Makanya kita bisa menggunakan itu sebagai batasannya. Jadi ini kalau dalam skripsi biasa disebut dengan definisi konsepsional. Jadi bagaimana kita membatasi konsep-konsep yang ada menjadi sebuah konstruksi penelitian. Dan ini berbeda dengan teori. Kalau konsep itu, teori itu mungkin terdiri dari beberapa konsep. Karena teori itu seperangkat konstruk, baik definisi dan juga proposisi yang saling menghubungkan secara sistematis sebuah fenomena antar elemen-elemen di dalamnya tadi. Jadi contohnya nih, kalau kita mau meneliti hubungan komunikasi pasangan LDR, maka konsepnya itu kita cari tahu nih, masalahnya apa ya, topiknya apa nih yang paling menarik dari hubungan LDR. Oh ternyata suka salah paham, suka baper-baperan, atau suka salah sangka. Berarti ini ada efektivitas komunikasi yang kurang bagus, karena mungkin terpisah jarak, nggak pernah ketemu, hanya telepon sesekali, kalau capek nggak jadi nelpon misalnya. Berarti konsepnya adalah efektivitas komunikasi yang kita fokuskan. Lalu kita membatasi konsep efektivitas komunikasinya yang mana yang mau kita jadikan guidance dalam penelitian ini, elemen-elemen yang mau kita teliti dalam penelitian ini. Misalnya kita batasi dengan pendapatnya De Vito gitu. Teorinya apa? Kita cari teori yang bisa membedah masalah ini. Oh ternyata ada yang menarik bahwa teori pengurangan ketidakyakinan, karena asumsi kita komunikasi pasangan LDR itu tidak bisa efektif karena bikin kita kurang yakin sama pasangan. Kita nggak tahu pasangan kita di sana lagi apa. Itu asumsi kita. Dari mana kita dapat asumsi itu? Tentunya dari hasil kita baca-baca sebelumnya. Kita cari tahu dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kita cari tahu gap-gap penelitian yang kita simpulkan, dan seterusnya. Gitu ya, jadi cara berpikirnya. Ini contoh alur pikir saja, misalnya kalau tadi teman-teman ingat di bagian pembuatan judul, kita sebelumnya membahas tentang peta jalan pola pikir, alur pikir tadi, maka pertama kita lihat dulu nih, minat kita di mana, di komunikasi yang mana misalnya. Oh, saya minatnya di komunikasi antar persona misalnya. Lalu kita tetapkan temanya. Dari komunikasi antar persona ini tema apa sih yang sekarang kayaknya menarik banget buat dibahas? Karena saya lagi LDR misalnya, saya mau bahas tentang LDR, nah dari LDR nih, kita cari nih topik LDR-nya apa yang menarik ya. Oh ternyata efektivitas komunikasinya yang menarik dan mudah nih buat diteliti. Kenapa mudah? Karena mungkin ada konsepnya dan jelas teorinya yang kena, saya udah paham gitu. Lalu dari sanalah kita buat kerangka pikir, dari umum ke khusus. Masalah yang umum dulu, sedikit menuju masalah yang paling spesifik. Kita cari deh, akhirnya kata kunci yang terkait dengan topik pilihan kita itu. Lalu kemudian kita bisa tetapkan judul tentatif dulu. Dan yang terakhir, kita mulai menyusun dari latar belakang tinjauan dan metode penelitian, dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menjawab masalah yang telah kita tetapkan. Oke, ini contoh aja ya teman-teman. Contohnya kalau dalam komunikasi antar persona itu ada the six stage model of relationship. Ini adalah bagaimana mengaitkan teori dengan konstruksi yang dibangun oleh De Vito. Mungkin ini kita skip aja ya. Nah, gimana sih kemudian cara kita menemukan gap penelitian itu? Banyak ya, gap penelitian itu ada banyak banget contohnya. Ada banyak banget jenisnya. Seperti theoretical gap, berarti kita cari nih celah teorinya apa, yang belum sinkron nih apa. Ini kayaknya teori ini nggak bisa ditetapkan di Indonesia karena kulturnya beda gitu misalnya. Kita bisa buat teori baru dari sana. Atau conceptual gap, di mana konsepnya itu didefinisikan berbeda antara satu tokoh dengan tokoh lain, atau ada kontradiktif, yang itu yang bisa kita bahas. Lalu bisa juga berupa empirical gap, methodological gap, practical knowledge gap, ataupun population gap. Jadi silahkan pilih mana kira-kira salah satu atau salah dua dari gap ini yang teman-teman incar untuk mencari dari penelitian ini tadi. Jadi
gimana sih cara menemukan teori yang sesuai? Ini adalah salah satu mitos juga, bukan mitos sih, pertanyaan penting, gimana sih cara cari teori yang sesuai untuk membedah sebuah masalah? Sebenarnya ya intinya adalah banyak baca. Baca 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 gitu, agar kita bisa menemukan di mana bidang yang sesuai dengan kita dan bagaimana kita harus, eee, apa ya, mendekati sebuah masalah. Kita akan lebih mudah untuk nyambung ketika kita mau baca. Cara tips gampangnya, mungkin buat teman-teman bisa, coba buka Google Scholar, terus di sana nanti bisa di-Google kata kunci apa sih yang mau teman-teman teliti. Contohnya tadi komunikasi antar persona. Nah, ketik aja tuh komunikasi antar persona dan kemudian dari sana akan muncul, artikel-artikel yang sesuai dengan kata kunci tersebut. Dan di sana teman-teman bisa baca, "Oh, komunikasi antar personal tuh ngebahas ini loh, bisa loh dipakai diimplementasikan di sini," dan seterusnya. Nah, itu salah satunya adalah kita, lebih banyak membaca tadi. Dan mungkin tips juga kalau kita mencari artikel di Google Scholar, kalau bisa setel atau setting waktu pencariannya dari 5 tahun terakhir. Biasanya tuh pasti otomatis sih di Google Scholar itu ada pilihannya mau tahun sekian sampai tahun sekian atau dari tahun 2017, kalau sekarang 2021 berarti dia paling lampau itu 2017. Kenapa? Karena tadi saya bilang bahwa, tulisan-tulisan dalam artikel ilmiah itu cepat banget prosesnya. Setiap hari itu ada aja, penulis yang memasukkan ke jurnal gitu. Walaupun jurnal terbitnya biasanya 3 bulan sekali atau setengah tahun sekali tergantung jurnalnya gitu, tapi banyak, produk tulisan itu udah banyak banget, ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Kalau kita masih menggunakan, teori atau konsep di tahun atau 2010 misalnya nih, nggak usah jauh-jauh, 2010 aja ternyata di tahun 2021 sudah ada upgrading dari, pendapat tersebut, sementara kita masih mengacu ke yang lama, maka kita yang ketinggalan, kita yang salah langkah. Jadi akan lebih baik teman-teman menggunakan, sumber atau artikel yang paling up to date.